Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Loop 105 dengan judul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut aja ke ceritanya. Namaku Latitsa. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini aku tinggal di Balikpapan. Sebenarnya aku aslinya dari Kalimantan, tepatnya di Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Kejadian mistik ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu kebetulan aku ada tugas di Kalimantan Selatan. Dengan senang hati aku menerima tugas ini, karena Kalimantan adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil kerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga memang sudah sering bolak-balik dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, ataupun sebaliknya. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku memang seharusnya jam 1 siang atau selepas zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadi keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan nanti sekitar 8 jam perjalanan. Aku berangkat dengan salah satu teman kantorku. Sebut saja namanya Mas Ajam. Sebelumnya memang aku tak ada rasa takut ketika berangkat. Walaupun aku berangkat sore dan mungkin di perjalanan akan malam hari. Karena aku berpikir kalau udah mau malam, tinggal tidur aja di mobil pada saat perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir pukul 4. Kalau ke Kalimantan Selatan, kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Penajam Pasar, yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan. Mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore, dan untuk sampai ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita di kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di salah satu warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendirian, dan Mas Ajam juga supir duduk di depan. Di perjalanan, karena belum ngantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik, juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya, aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Ini jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelok-kelok. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati. Kalau terpleset, mobil akan langsung masuk jurang. Apalagi kondisi pada malam hari. Lampu jalan ada, namun cuman sedikit. Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunung yang artinya mobil akan melintasi jalan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa
Saat itu aku merasa sangat dingin. Aku terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan suhu AC-nya. Kulihat Mas Ajam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan, sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, maaf, kecilin AC-nya dong. Dingin banget nih. Ini udah paling rendah, Mbak, ucap Om supir. Oh iya, tapi kok kerasa dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaketku nggak, Sa? Mas Aja menawari jaketnya. Kalau mau, itu buka aja di tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Ya udah, aku pinjam ya, Mas. Asli nih, dingin banget. Emang kalian nggak kedinginan? Tanyaku. Enggak, Mbak. Ya udah, ambil aja tuh jaketnya. Pas aku berbalik, berniat mau mengambil jaket di jok belakang. Tiba-tiba dari kaca belakang mobil, aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku istighfar. Tapi gak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat benda yang jatuh itu lumayan besar. Karena jatuhnya cepat, jadi gak jelas apa yang sebenarnya jatuh. Kenapa, Sa? Mas Ajam dan supir yang dengar aku beristighfar langsung bertanya. Kaget, Mas. Tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apa? Apaan? Kalau ada yang jatuh, pasti aku lihat dari supir mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat. Lalu Mas Aja mencairkan suasana agar tidak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya ya, mungkin ranting pohon kali. Aku mengiyakan saja, biar suasana menjadi nggak tegang. Karena yang aku lihat sebenarnya bukan ranting pohon. Tapi langsung aja ku tepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bahwa bulu kuduku langsung berdiri. Di perjalanan kami melintasi gunung masih panjang. Kalian baca doa ya. Ini jalannya masih panjang. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, ucap Om supir. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu juga aku langsung berzikir di dalam hati, karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa, Om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Aja menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian? Mana, Mas? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar saja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus aja, Mas. Takutnya itu tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdirian di sini di tengah di gunung pula. Seru Mas Ajam. Ya juga sih. Tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok, kan kasihan, kataku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu, dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih. Kasihan, bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita itu. Kenapa, Mbak?
Mas Aja membuka kaca dan menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok, aku mau ke pasar, di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Ujar wanita tersebut. Kami sempat terdiam dalam pikiran masing-masing, lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita merasa kasihan. Akhirnya wanita tersebut kami putuskan untuk mengantar sampai pasar yang dia maksud. Ya udah, naik Mbak. Kubuka pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih Mbak? Tanya Mas Ajam. Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendirian, ucap wanita itu dengan suara pelan, seperti orang sedang sakit. Oh iya Mbak, kenalin, aku Latisa, ulurkan tangan kepadanya. Saya Sari, ucap wanita tersebut. Jawabannya singkat, sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan. Tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam. Yang kurasakan bingung dan tengkuku merinding. Tak tahu dengan Mas Ajam dan Om Supir apa mereka juga mencium aroma melati tersebut. Dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke arah depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Sari. Masih jauh Mbak pasarnya? Om Supir bertanya. Tapi Sari diam saja tanpa ekspresi. Mbak, Mas Ajam pun ikut memanggil. Dan Sari tetap tak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil, menjauhi Sari. Tiba-tiba, hawa menjadi sangat dingin. Dan seketika, kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum. Sampai selebar daun telinga. Hal itu langsung membuatku ketakutan. Berteriak, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar. Suaranya khas. Entah apa yang terjadi. Saat kubuka mataku, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistik tadi. Apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal. Sa, sudah sadar Sa? Ayo, minum dulu. Terlihat Mas Ajam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir bebarengan. Alhamdulillah, sudah gak apa-apa, Sa. Kita di rumah pamannya Rido. Nama supir kami. Mas, setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajar saja, karena ini pertama kali aku bertemu dengan makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa Mbak. Setannya sudah pergi, sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Ajam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik. Dan kebetulan
sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Mereka langsung berhenti. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga, aku jadi tak mau lagi kalau ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan, apalagi berangkatnya malam. Jadi ketika bepergian, sekarang aku selalu berusaha untuk berangkat siang, jadi tak nyampe malam, supaya aku tak mengalami kejadian serupa kembali. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.